Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun sahabat PU semuanya. Saat ini saya sedang berada di lokasi proyek renovasi rumah satu lantai yang dijadikan rumah dua lantai. Sedang dalam tahapan pekerjaan finishing eksterior. Nah, bagi sahabat PU yang mau bangun rumah atau renovasi rumah, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Misalnya mau bangun rumah dari nol, dari lahan kosong gitu, mau dibangun, silahkan hubungin kami. Atau mau renovasi rumah satu lantai, dijadikan rumah dua lantai juga silahkan. Atau mau renovasi kecil-kecilan juga didiskusikan saja dengan tim Nugroho PU. Sahabat PU bisa melihat ya, di bagian bawah masih ada dinding yang warnanya krem. Nah, itu adalah dinding existing dari rumah ini sahabat PU. Kalau yang di bagian atas yang baru saja selesai pekerjaan acian, itu buatan tim Nugroho PU semuanya. Kami masih memanfaatkan dinding-dinding existing yang masih dipakai di lokasi proyek ini, karena prinsipnya bahwa kalau bisa kami itu tidak merusak struktur existing dalam merenovasi rumah satu lantai yang dijadikan rumah dua lantai. Seperti itu. Rumah ini lokasinya ada di hook sahabat PU, jadi kita bisa membuat bukaan jendela menghadap ke samping seperti ini, dan juga bisa membuat balkon di lantai 2 untuk keperluan cuci jemur sahabat PU arah ke samping. Kebetulan juga langsung menghadap ke taman ya. Ada akses jalan juga di bagian bawahnya. Jadi steger-steger kita ini sebenarnya tertopang atau berada di jalan samping sahabat PU. Baru saja kami menyelesaikan pekerjaan acian pada dinding samping. Setelah ini kami mau melakukan pekerjaan pengecatan waterproof untuk sisi sampingnya sahabat PU. Kemudian ini adalah sisi sudut tampak depan, masih terlihat juga ada dinding pagar existing yang masih ada. Nanti putusan terakhirnya kita mau bongkar atau mau tetap memakai dinding existing ini juga nanti situasional atau kondisional sahabat PU. Konstruksinya sudah selesai 100%, dibangun dengan konstruksi beton bertulang baik untuk balok maupun untuk platnya. Kemudian untuk dindingnya terbuat dari dinding bata ringan dan juga dinding bata merah yang dikombinasi. Steger atau alat bantu kami pakai steger besi dan juga bambu-bambu yang kami rakit sahabat PU untuk pijakan-pijakan pekerja. Karena rumah ini sudah berupa rumah dua lantai, jadi kami cukup memerlukan alat bantu kerja yang cukup banyak sahabat PU. Pengadaan steger atau perancah ini juga harus diperhitungkan sebelumnya ya, jangan sampai tidak diperhitungkan sehingga pada pelaksanaannya kita boncos sahabat PU, karena steger ini sifatnya hanya alat bantu yang secara progres pun sebenarnya nggak bisa dihitung ya, karena berupa alat. Apalagi untuk bambu-bambunya itu nanti kan kalau udah selesai terbuang, sudah tidak bisa dipakai lagi. Material roster sudah mulai kami adakan, material pasir juga masih ada di lokasi proyek karena kami masih mau melakukan pekerjaan pemasangan granit pada lantai sahabat PU. Untuk plat dak lantainya ada kombinasi juga, kami pakai plat dak bondek yang dikombinasi dengan wire mesh, dan untuk area-area basah misalnya balkon yang ada di depan ini kami melakukan pengecoran plat dak lantai secara konvensional. Untuk jenis atap yang ada di proyek ini adalah atap model miring ke belakang. Otomatis di bagian belakang itu terdapat dak talang yang panjangnya itu sepanjang dari lebar rumah ini sahabat PU. Rumah ini memiliki lebar tampak depan 10 meter, cukup lebar sahabat PU. Dengan posisi carport yang masih seperti semula, dengan posisi teras yang masih tetap seperti semula, hanya kami mengubah pintu utamanya yang dari satu daun menjadi pintu dua daun atau pintu kupu tarung, dan di atasnya terdapat balkon yang cukup lebar ukurannya 3 kali 7 meter sahabat PU untuk balkon di atasnya. Kemudian secara konsep rumah ini mengusung konsep minimalis modern. Untuk proses finishingnya itu hal yang biasa kami lakukan ketika strukturnya sudah rampung 100%, maka kami akan finishing bagian luarnya dulu. Bagian dinding belakang, samping, kanan, kiri ya, itu kita plester aci sampai ke cat sahabat PU. Kemudian setelah eksterior semuanya rampung, kita baru masuk ke dalam. Kita mulai kerjakan dari lantai 2 dulu ya, plafonnya, acian dindingnya, kemudian pasang granit, dan turun lagi nanti ke lantai 1. Makanya bisa kita lihat di sini di lantai 2 dinding samping itu bahkan sudah rampung tercat. Sebuah proyek kalau sudah masuk ke dalam pekerjaan finishing itu progresnya melandai sahabat PU, karena tidak bisa secepat
pada saat proses konstruksi ya, pat gitu ya. Karena ini finishing harus hati-hati karena kaitannya dengan keindahan dan juga hasil akhir tentunya. Sahabat PU, anak tangga yang ada di depan ini adalah anak tangga existing ya. Jadi beberapa hal di lantai 1 ini masih tetap kami pertahankan. Ada beberapa dinding pula yang masih bertahan posisinya. Kita hanya merenovasinya saja atau memperbaikinya saja. Nanti ketika sudah tercat semuanya, insya Allah akan tetap terlihat seperti dinding baru, sahabat PU. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa pintu utamanya yang dulunya 1 daun kini dirubah menjadi 2 daun atau pintu kupu tarung dengan jendela di sisi kiri dan di sisi kanannya, sahabat PU. Untuk kusen pintu dan kusen jendela nantinya akan mempergunakan aluminium, makanya perlu dibuat openingannya terlebih dahulu dengan tiap-tiap di atas pintu maupun jendela terdapat lubang ventilasi untuk sirkulasi udara. Ini bisa ditambahkan atau di skip juga tidak masalah bagi yang mau memanfaatkan sirkulasi udara dari AC, sahabat PU. Sahabat PU bisa lihat ini adalah daun jendela atau openingan jendela existing yang tetap kami pertahankan. Dindingnya juga masih berupa dinding existing, sahabat PU. Di lokasi proyek ini masih banyak bekas-bekas sisa konstruksi pembangunan struktur ya, sahabat PU ya. Misal begesting triplek, kemudian kayu-kayu kaso, bekas rangka begesting ya, kemudian bambu-bambu yang sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi. Sebentar lagi kami mau keluarkan dari lokasi proyek, sahabat PU. Puing-puing juga masih berserakan di sini ya. Kami mau keluarkan ke luar lokasi proyek. Nanti kami datangkan armada truk buang puing biasanya. Berhubung ini proyek renovasi, dulunya sudah ada sumber listrik yang kita manfaatkan juga untuk listrik kerja, dan juga sumber air existing yang kita manfaatkan juga untuk air kerja. Ini pintu kedua, sahabat PU. Jadi tidak hanya ada pintu utama, namun ada pintu kedua yang aksesnya langsung menuju ke ruang servis atau sebut saja ke dapur, sahabat PU. Di sini nanti ada PJ ya, atau pintu yang menggendong jendela. Di area lantai 1 ini masih kami pergunakan untuk stok material ya. Ada granit tile, kemudian ada rangka hollow gypsum dan juga ada plafon gypsumnya, sahabat PU. Karena fokus kami masih pada eksterior rumah dan juga finishing di lantai 2-nya, sahabat PU. Baik, saya pikir demikian yang dapat saya bagikan review progres mengenai proyek renovasi rumah 1 lantai yang dijadikan rumah 2 lantai. Semoga menginspirasi sahabat PU semangat membangun.